Assalamualaikum, jumpa lagi teman. Kali ini saya akan bawain kisah Pesugihan Tanpa Tumbal Sate Gaga yang ditulis oleh Ipen Al-Zikro ya. Buat teman-teman yang pengen tahu karya-karya dari Bang Ipen, teman-teman bisa follow ya di akun Facebooknya. Dan ini dia selengkapnya. Tapi sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kesusahan dalam rangkuman kemiskinan yang terasa menjadi sangat berat untuk kata kehidupan masa yang dijalani. Mungkin nasib diri yang terlahir dari seorang janda yang hanya terwarisi satu buah gubuk reot, juga sepetak kebun kecil di belakang. Perbedaan kasta serasa menjadi beban bagiku. Cibiran juga cacian hinaan orang lain sudah sangat biasa aku dengar dari kecil. Manusia yang hanya memandang diri ini juga orang tuaku sebagai manusia yang dekil, kumuh, juga gembel, miskin, sudah menjadi rajutan sandang kehidupan kami. Kerja serabutan yang ditawarkan warga sekitar semua aku iyakan demi untuk terbeli bahan makanan. Itu menjadi anugerah tanpa tertampik rasa syukurku. Keprihatinan tanpa ujung, renungan yang terlantun dalam setiap sunyi malam, lafaz permohonan doa di sepanjang sujud, namun semua itu seakan tanpa pernah terdengar oleh Tuhan. Rasa sabar yang selalu diajarkan orang tuaku satu-satunya ini kini mencapai titik paling dasar. Bang, Bambang, terdengar suara dari luar gubukku. Buru-buru aku membuka pintu, lalu melihat tetanggaku tengah berdiri di halaman. Iya Pak Sar, ada apa? Tanyaku sebagai Pak Sarwidi, tetanggaku. Bang, sambatan bang, bawakan pupuk kandang ya, suruhnya padaku. Oh ya Pak Sar, mari, kataku menyanggupi. Ya, walau mendapat pekerjaan membawa pupuk kandang, hasil olahan alami antara kotoran sapi dengan rumputan kering yang menjadi alas kandang, itu sudah menjadi pekerjaanku. Terkadang mendapatkan upah 25.000 sampai 50.000, tergantung banyaknya pupuk yang harus diangkut. Dengan karung bolak-balik dari kandang ke sawah, memikul lemi yang bau dan basahnya melekat di tubuhku. Tapi sekecil apapun jerih payah akan menjadi nafas kelangsungan hidup wanita yang sangat aku sayangi. Beliau, ibuku. Sore itu setelah semua pupuk sudah selesai aku bawa, pekerjaan belum usai sampai di sini. Karena harus menebarkan pupuk itu di atas gundukan tanah yang sudah disemai dengan cangkul sebelumnya. Kompos kotoran sapi ini dengan tanganku menebarkannya sampai rata. Sayup kumandang adzan maghrib terdengar dari kejauhan, namun pekerjaan belum juga usai. Alam benderang berubah gelap. Keusilan astral mulai menjailiku. Walau sudah sangat sering mengalami hal mistis, tetapi rasa takut tetap singgah menggeridik ngeri. Angin semilir berhembus rasa dingin di tengkukku, membawa bau amis mengalahkan pupuk kandang yang ada di genggaman tangan. Di sudut petakan sawah terlihat sosok wanita berdiri menatap dengan wajahnya sangat mengerikan, tertawa cekikikan seakan menakutiku. "Ora usah ganggu, aku mau golek sandang pangan," kataku ke arah sosok seram itu. "Pulang, sudah waktunya Candi Kolo, pulang," terdengar suara membisik di telingaku. Namun bisikan itu bukan dari kuntilanak di depan sana, seakan sebuah pengingat untukku agar segera pulang. Tanpa berpikir panjang, langsung meninggalkan pekerjaan ini, berjalan menuju sumber mata air untuk mandi, membersihkan kotoran, juga bau yang melekat. Namun sosok itu terus mengikuti, sampai akan mandi pun masih diperhatikannya. Melepaskan semua pakaian dengan telanjang bulat, tidak lagi mempedulikan tatapan lembut itu, menyelesaikan membersihkan diriku. Setibanya di rumah, ganti baju, lalu beranjak ke rumahnya Pak Sarwidi untuk mengambil upah kerja. "Kula nuwun Pak, kula nuwun," salam yang aku ucap saat bertamu.
Monggo, sekedap. Jawaban wanita dari dalam rumah. Lalu wajah wanita itu mengintip dari balik jendela yang tirainya ia singkap untuk melihatku. Oh, Mas Bambang, mau ambil uang ya, sekedap, kata anak gadis Pasarwidi. Iya Mbak Nur, jawabku dengan senyum. Lalu gadis remaja itu kembali masuk ke dalam. Tidak seberapa lama diberikannya uang 10 ribuan yang berjumlah 7 lembar. Loh, Mbak ini kok banyak sekali? Apa tidak salah Mbak Nur? Tanyaku meyakinkan. Boten Mas, niku saking bapak 5 doso, saking kula kali doso Mas Bambang. Loh, kok repot-repot Mbak Nur? Seruku tersenyum malu. Ndak apa-apa Mas, buat Mbok Jumi beli sirih Mas, katanya sangat lembut. Waduh, terima kasih banyak Mbak Nur, jawabku sambil berpamitan pulang ke rumah. Namun, malam ini perundungan gundah mulai menghampiri. Wajah gadis tadi mulai membayang, mengusik khayal yang membawa dalam kisah mustahil aku rasakan. Terlena membayangkan aku dengan Nurhayati memadu kasih, berdua mengarungi bahtera rumah tangga, sampai terdengar suara, Bang, Bambang, Bambang. Suara Simbok memanggil dari dapur. Ah ya Allah, buyar deh mau mesra-mesra dengan gadis ayu tetangga itu. Saat aku mau membayangkannya lagi, suara panggilan itu semakin keras terdengar. Bang, ya ampun, anak ini apa sudah tidur jam segini? Kata Simbok yang terus memanggil. Apa Mbok? Jawabku dari dalam kamar. Makan dulu baru pergi tidur nak, katanya menyuruhku makan. Bergegas aku beranjak ke dapur lalu menikmati makan malam istimewa. Nasi putih, sayur bayam, sambal terasi, plus tempe goreng. Sungguh sangat berbeda menu malam ini. Yang biasanya hanya nasi sama sayur saja, kini ditambah tempe goreng. Rasa syukur kami tidak terhingga menyambut karunia Tuhan. Hasil jerih payahku mendatangkan rizki malam ini. Meski dalam hati masih ada ganjalan karena pekerjaan itu belum sepenuhnya tuntas aku lakukan. Gangguan sosok itu membuat terbengkalainya amanah, sementara sudah dinikmati hasil upahnya. Mangan kok melamun, mikir apa? Tanya Simbok mengagetkanku. Mboten Mbok, tidak. Kerjaan belum selesai tadi itu. Pupuk yang ditebar di sawah tadi belum selesai, jawabku menjelaskan. Bocah gemblung, belum selesai kerja kok sudah ngambil upah, kata Simbok sambil mengunyah makanya. Lah kemalaman kok Mbok, jawabku membela diri. Besok pagi buta segera diselesaikan, amanah itu nak, jangan main-main, katanya memberi nasihat. Nggih Mbok. Selesai makan, kembali aku masuk kamar mencoba kembali menghadirkan sosok pujaan hati, Nurhayati sang primadona anganku. Suara serangga malam terdengar dari pelataran luar rumah menandakan larutnya malam ini. Namun rasa resah masih menghampiri dengan memikirkan sang pujaan hati. Tanpa bisa tertawar lagi, memasuki ruang hayal pun aku lakukan. Menghadirkan senyumnya, matanya, wajah ayu itu, semua terangkum menjadi keindahan bagiku. Apa rasa ini juga dirasakan olehnya? Andai saja ia akan menjadi sempurna untai cinta yang teranugerahkan pada kehidupanku ini. Hanya saja bagi gembel yang ingin menggapai rembulan untuk mencintai gadis itu, bagaimana tompangan derajat saja sangat mustahil untuk berjodoh. Andai saja memiliki kecukupan harta sudah aku pinang anak tetangga ini, agar terwujud angan dengan memiliki dia seutuhnya. Andai saja takdir tidak seperti ini, pasti sudah jadi orang yang bahagia, selayaknya manusia yang hidup dengan normal. Andai sampai Anda yang lainnya terus datang membawa kepusinganku. Aduh Dek Nur, kenapa kamu siksa batinku? Hati yang mulai merasakan nelangsa membisik. Subuh itu aku bangun dan langsung bergegas pergi ke sawah untuk melanjutkan pekerjaan kemarin yang sempat tertunda.
Jalanan masih sangat gelap, hanya senter yang menjadi penuntun langkahku. Kanan kiri dipenuhi oleh rimbunan pohon bambu yang dikenal sangat angker di tempat ini. Tapi, ini satu-satunya jalan untuk menuju sawahnya Pasar Widi. Harus ditempuh dengan keberanian. Dengan rasa was-was, memberanikan diri melewati keangkeran jalan ini seorang diri. Menoleh ke sana kemari, memastikan agar siap jika memang harus diketemukan oleh hal ganjil di depan sana. Jantung berdegup sangat kencang saat menyaksikan sesosok kuntilanak bertengger di salah satu bambu yang melengkung itu. Untung dia hanya menatap saja, tanpa melakukan apa-apa. Bahkan yang biasanya tertawa cekikan, kini tidak terdengar sama sekali. Apakah setan juga sariawan? Sesampai di pematang sawah, udara masih sangat dingin. Tanah juga basah oleh embun. Aku memulai pekerjaan ini agar segera selesai. Matahari mulai beriak, hadir dalam dunia menggantikan hari. Fajar menyingsing memberi sinar kehangatan saat mulai menerpa tubuh. Usai pekerjaan saat malam mulai menyambut surya. Wih lah, pagi sekali Mas Babang, sapa orang yang mulai berangkat ke sawah. Oh, nje Kang Yat, jawabku. Cepat teruskan Mas, saya berangkat dulu, jawab Kang Yadi sambil melanjutkan jalannya. Iya Kang, hati-hati, jawabku. Setelah semua aku rasa beres, beranjak pergi meninggalkan sawah yang sudah selesai aku garap sedari pagi buta. Melanjutkan dengan mandi di sungai. Tiba-tiba perasaan sangat tidak enak menghampiri. Seakan menjadi firasat buruk yang akan datang padaku. Entah apa yang akan terjadi. Yang aku lakukan hanya menyelesaikan mandi lalu bergegas pulang dengan pikiran aneh. Kepulan asap terlihat membubung ke atas langit. Dari ujung desa sudah terlihat jika sedang terjadi sesuatu di dalam kampung. Apa ada kebakaran? Sampai asapnya begitu banyak terlihat. Benak mencari tanya juga jawaban sendiri. Aku percepat langkah agar segera tahu apa yang terjadi di sana. Firasat itu terjawab ketika di rumah. Gubuk satu-satunya peninggalan almarhum bapak berkobaran api terbakar. Warga yang sudah berkumpul di situ mencoba menyiramkan air untuk memadamkan api, namun hasilnya sia-sia. Aku mencoba menerobos orang yang berkerumun itu, namun ditahan oleh beberapa warga. Bang, sabar bang, bahaya, kata warga yang memegangi tubuhku. Sangat ingin rasanya masuk ke dalam kobaran api itu, menyelamatkan satu-satunya harta yang aku miliki di dunia ini. Namun semua sudah terlambat. Simbo, teriakku terus memanggil dengan tangis. Semakin tidak memiliki apapun di dunia ini, bahkan satu-satunya orang tua yang ada pun harus tiada. Ratap kesedihan doa di sebuah musola kecil menjadi saksi betapa luka hati ini tidak bisa terukur lagi. Kekejaman kenyataan menagih janji kehidupan, berpasrah dan mengikhlaskan, hanya kata itu yang terucap dari mulut yang mengantarkan peristirahatan terakhir jasad ibunya yang hangus terbakar. Beberapa warga yang menyantuniku sebagai wujud bela sungkawa, aku terima. Namun apa arti semua uang ini tidak mampu mengembalikan kehidupan orang tua tercinta, gubukku, dan semuanya. Hanya melangkah pergi membawa diri meninggalkan desa ini, mengharap ada keberuntungan di depan sana dengan sedikit rasa yang tersisa. Tidak lagi memandang ke belakang, hanya mengucap janji dalam hati. Suatu saat aku kembali untuk memasang nisan yang indah di atas tanah pekuburan ayah dan ibu. Pergi dengan hanya berbekal kesedihan, mengharap ada sumber obat dalam luka, mencari kesembuhan diri atas kenyataan yang pahit. Menerima itu tidak semudah kata bijak yang selalu ringan diucapkan mulut manis manusia. Ikhlas itu hati, dan hanya hati itu sendiri yang paham akan rasa. Penghabisan kata hanya ingin jauh meninggalkan kenangan, menguburkan segala carut-marut peristiwa. Hanya ingin membalikan buku kehidupan, agar cerita lara tergantikan dengan kisah baru yang berbeda. Menyewa sepeta kamar kos, bekerja di toko kelontong yang menjadi tukang angkut sembako dari gudang ke dalam truk atau sebaliknya. Karyawan bongkar muat kini aku jabat. Meski masih belum dikatakan baik dalam perubahan hidup, setidaknya dari hasil saat ini aku bisa menyewa tempat tinggal, juga bisa makan. Baju, walau tidak bagus juga mulai terbeli. Hampir 1 tahun lamanya semenjak peristiwa itu,
menghilang dari tanah kelahiranku. Sedikit tabungan terpegang. Ingin rasanya menunaikan janji hati untuk memasang nisan makam yang indah untuk kedua orang tuaku. Tapi uang ini semua belum cukup. Saat jam makan siang, aku pergi ke seberang jalan yang menjual nasi bungkus, memesan teh hangat untuk kembalikan tenaga yang sudah hampir habis membongkar 2 truk bermuatan gula dan beras tadi. "Mangan sek bang, semangat banget kerjamu," kata Pak Karto penjual nasi bungkus. "Nggih pak, lah kalau tidak semangat ya tidak bisa makan Pak Kar," jawabku sambil seruput teh hangat itu. "Gelem rekoso anak zaman sekarang ini sudah jos banget lele," katanya menghiburku. "Nggih Pak Kar, adanya hanya ini, ya jalani saja dengan ikhlas," jawabku. "Kalau kamu pengen kaya le, hidup kecukupan, aku kasih tahu jalannya bang," kata Pak Karto. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan buatku agar segera dapat mengakhiri kekurangan yang selama ini aku jalani. "Nopo niku pak?" tanyaku. "Pesugihan bang," kata Pak Karto dengan berbisik. "Iyalah pak, apa harus ada yang ditumbalkan jika mengambil pesugihan pak?" balasku sambil gelengkan kepala. "Iki lain le, dengar dulu," kata penjual nasi bungkus itu. "J pak, pripun pak?" tanyaku agak malas. "Jualan sate gagak," jawabnya. "Lah, bagaimana caranya Pak Kar?" aku yang mulai penasaran. "Nanti setelah maghrib main ke rumah, aku kasih tahu caranya bang," kata Pak Karto menyudahi pembicaraan. Sore sepulang aku dari bekerja langsung kembali menuju kamar kosku. Tapi sebelum itu di tengah perjalanan sekilas seperti melihat gadis dari desaku sedang jajan di sebuah warung bakso dengan seorang laki-laki. Apa tadi itu Dek Nur ya? Sama siapa? Mulai hati merambah kembali ke dalam alam gundah. Setibanya di kamar kos langsung ingin segera mandi agar hilang bau keringat yang melekat di tubuh ini. Tapi karena di sini kamar mandinya hanya 2 dan jam segini sudah pasti ramai mengantri untuk mandi. Mau tidak mau masih harus menunggu. Sambil tiduran di atas kasur sambil menunggu giliran mandi, mencoba mengingat wajah gadis tadi. Namun yang teringat justru kata Pak Karto tadi siang soal pesugihan sate gagak. Apa benar itu ada dan tanpa tumbal? Rasa lelah akan kemiskinan menggerakkan hati untuk mengambil jalur ini agar bisa mewujudkan semua impian-impian yang tertunda dengan harta bisa menaikkan derajatku. Kecamuk batin yang tidak menentu memikirkan nasib yang belum memiliki perubahan, memikirkan pujaan hati yang selalu membayang tanpa pernah terhenti. Harus ada perubahan dalam hidup ini, mau bagaimanapun caranya, mau dengan apapun jalannya. Yang ada semua ini harus segera usai digantikan dengan kemapanan diri. Sehabis maghrib ia pun mulai menuju ke rumah Pak Karto untuk menanyakan perihal pesugihan yang beliau maksud. Tekadnya kini tidak mampu tertunda lagi, karena sangat takut gadis yang menempati hatinya terpetik oleh laki-laki lain. Sebuah lorong dengan lampu remang-remang menjadi penerangan jalan gelap itu. Rumah berpagar tidak terlalu tinggi itu terlihat sangat sederhana. Andai benar pesugihan itu nyata, kenapa Pak Karto memilih hidup miskin seperti diriku? Batin ini mulai memunculkan sedikit keraguan. "Kula nuwun Pak Kar," salamku. "Monggo bang, sudah tak tunggu dari tadi. Sini masuk," jawab Pak Karto yang tengah duduk di teras rumahnya. "Nggih Pak, santai niki Pak Kar," tanyaku basa-basi. "Iya nak, memang sengaja nunggu kamu kok," jawabnya dengan senyum. Dengan duduk di bangku depan rumahnya, kami berdua memulai obrolan yang arahnya ke soal pesugihan yang dimaksudkan tadi siang. Sebuah jalan yang harus ditempuh, tentu saja dengan sarana mantra hitam. Persyaratan, juga paling utama itu keberanian. Kalau kamu sudah niat hati, persyaratannya itu mudah. Hanya gagak hidup, pisau, dupa, bunga setaman, arang juga tungku dengan sarung. Penjelasannya. "Selanjutnya apa lagi Pak?" tanyaku penasaran. "Syarat utamanya, kalau kamu jualan harus bugil,
Dan harus berani karena yang membeli itu dari sebangsa makhluk halus jin yang berwujud genderuwo. Jangan menjual kepada selain itu, katanya lagi. Lah, itu jualannya di mana Pak Kar? Tanyaku lagi. Ya jualanmu itu di gunung itu, di atas sumber mata air Cadas. Itu tempatnya yang angker dan menjadi tempat yang cocok, Dung, ibunya menjelaskan. Setelah itu Pak Karto masuk ke dalam rumah. Tidak seberapa lama ia membawa sebuah kertas juga segelas teh untukku. Ini mantra yang harus kamu baca sebelum membuat sate, katanya sambil memberikan catatan mantra itu. Iya Pak Kar, terima kasih, jawabku. Malam itu setelah semua selesai aku pulang ke kontrakan kecil itu, lalu menghafal mantra di kertas yang tertulis itu, Kanet Ingsun, dan seterusnya. Sebuah niat penyimpangan yang harus ia tempuh untuk menuai kepuasan hati, mengharap terkabulnya impian yang meresahkan hidupnya. Sungguh sangat disayangkan kelunturan iman hanya untuk mengejar keduniawian yang semua itu tidak akan ada kebaikan. Rasa malah sudah mulai menyelimuti yang setahun ini gigih bekerja tanpa pernah bolos sekalipun. Pagi ini aku lebih memilih pergi ke pasar mencari tungku dan arang, juga membeli dupa, juga kembang setaman. Lalu, setelah semua terbeli, aku kembali membuat sebuah peti dari kayu sebagai tempat uang pesugihan. Ini harus berhasil. Harus berani hadapi segala yang akan muncul nanti saat jualan, kataku dalam hati. Dua pemuda datang dengan membawa kurungan burung yang ditutup kain hitam. Dua orang yang disuruh Pak Karto dan sebagai pemasok burung gagak yang akan aku jual malam nanti. Meski dengan cara menghutang dulu membeli satu ekor burung itu yang harganya sangat mahal, 5 juta rupiah untuk mahar satu ekor gagak. Memang akan sangat tidak wajar jika dinalar harga yang sangat mahal untuk penebusannya. Tapi itu sudah menjadi syaratnya. Itu juga karena susahnya mendapatkan bahan yang akan dijadikan daganganku. Malam ini, tekad sudah sangat bulat tanpa bisa ditunda lagi. Semua bahan juga kelengkapan sudah siap. Dengan dibantu kedua orang itu, semua peralatan dibawanya ke lereng gunung. Sesampai di lokasi yang menurutnya pas di bawah pohon jati liar yang berusia sangat tua, di bawahnya mengalir mata air. Kotak kayu yang berisikan bahan tadi semua ditata menurut kemauan hati. Perapian mulai aku siapkan. Membakar arang di dalam tungku. Kemudian menyalakan beberapa dupa di sekitaran area, juga menebarkan kembang setaman. Setelah perapian siap, lalu mulai aku buka kain hitam yang menutupi sangkar burung itu. Tepat pukul 1 dini hari. Sudah siap Kang, tinggal saja, kataku kepada kedua pemuda suruhan Pak Karto. Ya Mas, yang hati-hati. Ingat pesannya Pak Kar, jawab salah seorang pemuda itu. Iya Kang, terima kasih, jawabku. Tidak seberapa lama langkah kedua orang itu sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Angin berhembus terasa lain. Wangi dupa seakan memanggil para dedemit. Pohon yang semula tenang kini bergerak dengan sendirinya. Kemunculan sosok pocong yang mengerikan terlihat melompat mendekat. Namun salah satu syarat dilarang untuk berdoa kepada Tuhan walau melihat apapun. Pocong yang berwajah hitam hangus itu berhenti di salah satu dupa yang tertancap di tanah. Disusul dengan kuntilanak, juga bocah berkancut kafan. Aku coba setenang mungkin melihat semua ini. Lalu aku membuka semua pakaian yang aku kenakan. Mengambil pisau untuk menyembelih gagak hitam itu di sebuah mangkuk plastik untuk menampung darah berwarna hitam pekat. Menguliti lalu mulai memotong daging gagak kecil-kecil. Dengan lidi yang sudah aku siapkan, mulai menusuk membuat sate. Suara tertawa kuntilanak mulai membising. Cekikikan bocah gundul itu pun sangat ramai terdengar. Bukan kalian tujuanku, gumamku dalam hati. Lalu dari arah belakang tiba-tiba muncul nenek-nenek menyeramkan dengan mata semuanya putih menepuk pundakku. Beli sate, berapa harganya? Katanya terdengar dari mulut yang mengeluarkan belatung sangat banyak dan bau busuk itu. Gak dijual buatmu, kataku sambil melanjutkan menusuk sate.
tidak mempedulikan sosok yang memuntahi tubuhku dengan belatung. Setelah semua siap, lalu aku balurkan tusukan sate itu dengan darah hitam dengan membaca mantra beberapa kali. Memulailah membakar sate gagak di atas bara tungku. Geraman suara berat terdengar. Pohon jati di sebelahku bergetar kencang, lalu muncul sosok hitam besar dengan tatap mata merah. Taring panjang terlihat. Cakar hitam di jari-jari besarnya. Tubuh hitam besar itu dipenuhi bulu. Namun yang bikin aku terkejut hanya satu. Ternyata sosok genderuwo ini kemaluannya panjang, besar, dan menyala seperti bara api. Maaf, hanya menyebutkan. Geramanya terdengar mengerikan. Dengan kuku hitam panjangnya, sosok itu menunjuk ke arah sate yang aku bakar. Menyodorkan beberapa tusuk untuknya, lalu melihat dedemit itu memakannya. Sampai bakaran kelima dengan lahap, semua sate itu habis dia makan. Lalu sosok itu menunjuk ke dalam kotak kayu yang aku bawa. Saat aku melihat kotak itu lalu menoleh kembali ke genderuwo besar, kini sudah hilang lenyap dari hadapanku. Disusul dengan wujud lain yang semuanya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kubuka kotak kayu itu, kini sudah dipenuhi dengan uang yang sangat banyak melimpah ruah sampai berhamburan keluar. Dengan kain sarung yang aku ikat ujungnya memasukkan uang itu, tapi seakan tiada habisnya. Uang terus keluar dari kotak kayu. Sarung sampai tidak muat lagi menampungnya. Dengan baju juga aku bungkus uang-uang itu. Saat semua aku rasa cukup, sisa uang yang tidak bisa terbawa tetap aku tinggal di dalam kotak. Memakai celana, lalu membawa uang dalam sarung dan baju yang sangat berat rasanya. Sebelum subuh, aku sudah masuk ke kamar kos dan mengamburkan semua uang itu di kasur juga lantai kamar. Bang, Bambang, terdengar dari luar suara memanggil sambil menggedor pintu kosku. Mengintip dari jendela, Pak Karto sudah berdiri di depan dengan kedua pemuda semalam. Lalu aku buka pintu. Saat mereka masuk melihat uang yang berhamburan, mata mereka terbelalak dengan mulut menganga tanpa tertutup. Wah, kamu berhasil nak, kata Pak Karto. Aku hanya tersenyum menggaruk kepala sambil meminta bantuan menata uang yang sangat banyak itu. Uang burung langsung aku ambil ya mas, kata pemuda itu. Iya kang, ambil saja. 5 juta kan, hitung sendiri ya, kataku yang kini sudah disusupi kesombongan. Semua uang sudah diikat dengan karet dengan jumlah yang tidak terhitung lagi. Semua uang itu dimasukkan ke dalam koper besar yang aku pinjam dari tetangga sebelah. Sore ini aku pergi untuk membeli sebuah rumah dari salah satu developer perumahan yang dekat dengan kediaman Pak Karto. Rumah seharga 180 juta itu terbayar kontan tanpa melalui cicilan bank. Kemilau harta yang didapat tanpa hak dari Tuhan hanya akan membawa dalam ketamakan, kesombongan, rasa rakus yang tidak ada habisnya. Watak kemanusiaannya juga telah diperbudak oleh setan. Rumah sudah terbeli. Perlengkapan mulai terpenuhi lengkap, sedari perabotan sampai interior menurut selera hati. Motor sudah terparkir di depan garasi rumah. Semua dibeli dengan kontan. Rumah mewah ini akhirnya dipakai mereka berempat untuk berembuk menjalankan misi kelam. Namun yang namanya manusia, apa yang sudah didapat akan merasa selalu kurang dan kurang terus tanpa kepuasan. Kang, nanti ambil uang yang masih aku tinggalkan di dalam kotak itu, kataku pada dua pemuda itu. Lah kok ditinggal Thomas? Sayang banget, katanya. Lah sarung juga baju yang dibuat tempat tidak muat Kang. Sudah aku jejalkan tetap saja tidak cukup, kataku menjelaskan. Ya sudah, ayo berangkat. Daripada ditemukan orang lain mas, ajaknya. Malam itu juga kami bertiga kembali memasuki hutan di gunung itu. Hanya menggunakan senter untuk penerangan jalan. Pak Karto selaku pimpinan hanya menunggu di rumah. Karena usianya juga sudah tidak muda lagi. Kasihan jika harus diajak. Bengong anjing hutan menyala di atas bukit. Seakan menyerukan malam yang dingin ini diselimuti oleh angkernya hutan. Bergentayangannya para lembut menyambut langkah kami bertiga. Bayangan hitam seakan terus mengikuti dari balik pepohonan. Bayangan yang tidak hanya satu, namun jumlahnya sangat banyak. Entah hantu wujud apa mereka,
Gerakannya sangat cepat, melesat ke sana kemari, lalu menghilang. Anjing liar terus menyalak tiada henti membuat ciutnya nyalik kedua orang di depanku. "Mas, bagaimana ini?" tanyanya. "Terus saja, Kang. Cuma dedemit saja kok takut," kataku. Setibanya di lokasi jualan, semua barang masih aman dan utuh di sana. Mesti terlihat berserakan karena kemarin pulang sangat buru-buru, tanpa berpikir membereskan perlengkapan itu semua. Namun yang sangat bikin menyesal, kotak kayu yang terbuka kini sudah kosong. Raib semua uang yang banyak di sana tanpa tersisa. "Walah, sudah tidak ada uangnya, Kang," kataku dengan penyesalan. "Ya sudah, Mas. Memang yang tidak terbawa pasti hilang kok," kata pemuda satunya. "Lah kamu tahu kok nggak bilang, Kang. Sudah jauh-jauh belusukan ke sini," kataku setengah menyesal. "Lah niatku kan ngambil sangkar burung kok, Mas," jawabnya sambil tertawa. "Walah semprul Kang sampean. Ya sudah, ayo pulang lagi," ajakku. Malam itu, sesampai di rumah melanjutkan obrolan sambil ngopi. Kalau besok mereka berdua harus mencari gagak lagi untuk melanjutkan ritual kedua. Setelah semua disepakati, malam ini pun semua pada pulang. Hanya menyisakan aku sendirian di rumah baru ini. Mencoba mengutak-atik handphone baru yang layarnya sebesar layar TV sambil membaca buku panduannya. Memutar musik lewat pengeras suara tanpa peduli sudah larut malam. "Assalamualaikum," terdengar salam dari luar pagar rumahku. Terlihat 2 security sudah berdiri di sana. Mau ngapain malam-malam begini manusia-manusia itu? Gerutuku dalam hati sambil berjalan menghampiri. "Iya Pak, ada apa? Masuk silahkan," kataku berbahasa nasional biar terlihat tidak kampungan lagi. "Maaf, Mas baru pindah ya? Sudah ke rumahnya Pak RT untuk mengisi keterangan sebagai warga baru belum?" Penjaga komplek itu bertanya. "Besok saya ke rumah Pak RT, sekalian mau silaturahim," basa-basiku. "Oh ya sudah Pak, kami permisi dulu ya. Oh iya, nama bapaknya siapa? Belum berkenalan kita Pak," katanya sebelum beranjak pergi. "Saya Bams, dan jangan panggil bapak karena saya belum berkeluarga," aku memperkenalkan diri. Maaf Mas Bams, hanya menghormati saja panggil Pak tadi." "Ya sudah Mas Bams, selamat malam, saya lanjut bertugas lagi," ucapnya sambil bersalaman. Kembali kututup pagar rumah lalu memasuki ke dalam mendengarkan lagu-lagu campur sari yang mengalun menghilangkan rasa sepi di rumah ini. Kopi sisa masih aku nikmati sambil mengepulkan asap rokok filter. Ngelarase wes minggat tersokok. Sudah pergi hidup susahku. Hampir siang, mata ini baru terbuka karena merasakan nyamannya tidur di kasur busa dengan kamar yang dingin ber-AC. Setelah mandi langsung pergi ke warungnya Pak Karto, memesan kopi juga sarapan yang tertunda. Dari seberang, aku amati toko sembako tempat aku kerja kemarin. 3 hari lalu masih aku seperti orang itu bongkar muat barang dari truk ke gudang. Pekerjaan yang aku lakukan 1 tahun lebih tanpa mendatangkan kekayaan. Kini hanya berjualan semalam, semua sudah terbeli. Bahkan, sisa uang masih sangat banyak yang aku masukkan ke dalam lemari khusus di salah satu kamar yang aku keramatkan. "Lihat apa sih Bang?" tanya Pak Karto. Tidak Pak, cuma teringat zaman waktu susah," jawabku. "Beruntung kamu mendengarkan omonganku Bang," orang tua itu berkata. "Iya Pak, namun mulai sekarang jangan panggil Bambang Pak Kar, nasib saya sudah lain kok," penjelasanku ke Pak Karto. "Oh iya, lah kamu ganti namanya siapa?" tanyanya sambil menahan senyum. "Bams Pak, Bam tambahin s, dados Bams." Ya begitulah sombongnya si Bambang ini. Harta tidak akan menundukkan semua manusia, namun pemilik watak tamak akan selalu berpikir hanya hartalah yang mampu menjadikan derajat dirinya tinggi. Kekayaan yang menjunjung harga diri
Sungguh pemikiran dengan kedunguan mutlak, sangat rendah di hadapan Tuhan. Masih terduduk di warung tenda milik sang ketua, menikmati kopi, dengan mengebulkan asap rokoknya, tiba-tiba bayangan wajah gadis itu melintas dalam angan tanpa permisi mengetuk hati, mengabarkan rasa kerinduan yang tidak terelakkan lagi. Gadis cantik anak tetangga di kampung halaman yang selama ini mengisi cinta tanpa tergantikan. Saat memikirkannya, tiba-tiba melintas gadis itu dengan dibonceng oleh laki-laki yang entah itu siapa. Cepat kilat meninggalkan warung itu, langsung gas motor mengikuti kemana pergi kedua orang itu. Sebuah warung bakso yang kemarin mereka datang ke sini lagi, berduaan lagi. Sangat membuat kelukaan yang mendalam. Kecemburuan menyelimuti hingga sebuah bisik terdengar untuk menanyakan siapa laki-laki yang bersamanya itu. "Loh, Dek Nur di sini ya?" tanyaku basa-basi. "Loh Mas, apa kabar? Lama banget gak pulang Mas," kata gadis itu. Sengaja duduk di depannya sambil memesan bakso juga agar dapat lama mengobrol. "Wah, Mas Bambang sudah sukses ya sekarang sampai lupa pulang," kata Nurhayati. "Ah, Dek Nur bisa saja. Ya begini hidup Mas sekarang, Dek. Sudah gak kayak dulu," jawabku sambil memperlihatkan apa yang aku pakai. "Oh ya, kenalin ini Tommy, suami saya Mas." Sebuah ucapan kata yang seakan menjadi sambaran petir di siang bolong. Aku dengar pernyataan itu. Betapa sangat membuat hancur berkeping-keping rasa dalam hati. Ditambah laki-laki itu mengulurkan tangan untuk menyalami, juga dengan senyum menyebutkan namanya. "Tommy Mas," katanya berkenalan. "Bams," jawabku. Serasa ingin menyiramkan kuah bakso ke mukanya di depanku ini. Memasukkan semua sambal ke mulutnya agar tahu betapa lancangnya dia merebut bunga yang selama ini aku jaga dengan segenap jiwa raga. "Berapa semua Bang, sekalian sama pesanan mereka?" tanyaku sama tukang bakso itu. "Totalnya 80.000 Mas," jawab akang bakso itu. "Ini kembaliannya ambil saja." Aku memberikan uang selembar 100.000. "Oh ya Dek Nur, saya buru-buru harus pergi dulu," ucapku sambil menahan kecewa. "Loh Mas, kok gak dimakan baksonya? Pakai dibayarin segala loh," kata gadis yang melukaiku ini. "Hilang selera makan tiba-tiba ini. Mari Dek Nur," pamitku sambil berlalu pergi. Motor aku arahkan ke rumah, memarkirkan, lalu masuk ke dalam. Gontai sudah langkah dengan tikaman patah hati ini. Serasa hancur kehidupan. Kiamat dunia mendengar ucapan tadi. Ingin berteriak kencang-kencangnya agar dunia paham semua ini tidak adil. Kenapa harus laki-laki itu yang mendampingi dia? Kenapa bukan aku? Menghela nafas panjang dan tertunduk tanpa semangat, memutar lagu Cidro agar makin terasa kelukaan yang aku alami ini. Perihnya tanpa terucap lagi, tidak mampu terkatakan. Betapa ini sangat sakit. "Halo Kang, ada di mana kamu sekarang?" Aku yang menelpon best friendku. "Masih di jalan Mas, gimana?" jawabnya. "Oh oke, cepet datang ke sini. Belikan aku Jack Daniel 2 botol. Uangnya nanti aku ganti," ucapku lalu menutup telepon. Entah kenapa tersirat ingin mencoba minum yang beralkohol untuk mengusir kecewa. Mungkin dengan itu semua bisa dilupakan, dihilangkan tanpa mengingatnya lagi. Lagu Cidro yang semakin melukai itu aku ganti dengan lagu Anggur Merah agar dahsyatnya terasa. Hampir petang kedua pemuda itu baru tiba dengan membawakan apa yang aku pesan. Tanpa basa-basi lagi langsung aku tenggakkan air itu yang ternyata panasnya seperti api yang masuk ke dalam tenggorokan sampai ke dada ini. "Yang 1 botol kamu buka Kang, mabuk saja dulu hari ini," ocehku yang mulai terpengaruh miras. "Iya Mas." "Lah ini acara apa kok pakai minum segala?" salah satu pemuda itu bertanya. "Hari ini aku lagi patah hati Kang Bro, Cidro aku, kecewa," aku menjelaskan. "Memang kamu punya pacar Mas?" pertanyaan dari mereka. "Shh, pitakonmu kui lo," kata sahabat satu lagi. Tanpa aku bisa menjawab pertanyaan itu semua, terasa sangat berputar-putar, kepala sakit. Pandangan makin buram, perut seperti diremas-remas, mual, dan akhirnya jackpot, muntah, dan tergeletak tak sadarkan diri.
sampai kedua sahabat itu bersusah payah memindahkan ke dalam kamar, membersihkan lantai yang kotor itu, sampai semuanya tidak bisa aku ingat lagi. Karena saat mencoba membuka mata yang ada semua dunia goyang berputar, hingga terbawa ke alam bawah sadar. Wahai anak manusia, akan semakin menjerumuskan jika hanya bisikan-bisikan iblis yang selalu terdengar tanpa mendengar lagi kata hati yang menuntun ke arah jalan Tuhan. Demikianlah part yang pertama yang saya bawakan di channel ini, karya dari Bang Ipen Al-Zikro. Apresiasi setinggi-tingginya buat beliau ya. Dan di part berikutnya akan ada klimaksnya. Seperti apa akhir dari kehidupan Mas Bams? Ya, cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Ipen. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.